Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sekalipi. Kita akan lanjutkan sesi atau playlist mata kuliah kita tentang PTIK, di mana di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 4, kita sudah membahas tentang New Digital Technologies. Di pertemuan 4 kemarin, kebetulan saya tidak menjelaskan di dalam video ini ya teman-teman, melainkan yang menjelaskan adalah Robot Artificial Intelligence, karena ada kaitannya dengan materi kita, yakni Big Data dan Artificial Intelligence. Nah, sekarang di pertemuan 5, saya akan kembali membahas tentang materi baru yang akan kita pelajari, yakni adalah pengenalan jaringan komputer atau JARCOM ya. Oke, seperti apa perkuliahan kita pada pertemuan 5 ini? Langsung saja kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai perkuliahan kita pada pertemuan 5 ini yang akan membahas tentang pengenalan jaringan komputer. Sebelumnya kita ketahui dulu nih teman-teman, apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. Nah, komunikasi ini sudah kita bahas ya sebelumnya di pertemuan 2. Nah, jaringan ini memerlukan media transmisi tertentu untuk dapat saling berbagi informasi. Prinsip dasar jaringan komputer adalah terjadinya komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima informasi. Ini menurut Arifin ya dalam bukunya. Jadi kurang lebih jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung dengan media transmisi ya. Kemudian apa sih keuntungannya jika kita menggunakan jaringan komputer? Yang pertama, penggunaan peralatan atau hardware, kemudian data, program, dan informasi ini bisa dilaksanakan atau dilakukan secara bersamaan. Jadi sudah pasti ya, kalau menggunakan jaringan komputer, ini kita bisa mengakses data, program, ataupun informasi secara bersamaan. Kemudian, salah satu media komunikasi tanpa pulsa. Kenapa bisa dibilang tanpa pulsa? Karena pure ini menggunakan jaringan komputer yang menggunakan media transmisi, tidak menggunakan pulsa. Kemudian, sistem informasi yang terintegrasi. Jadi sudah pasti nih terintegrasi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Kemudian yang keempat ini adalah sudah pasti menghemat waktu dan biaya transportasi informasi ya teman-teman. Kemudian data karena aliran dapat dengan cepat dan memiliki jangkauan yang luas. Oke teman-teman, ini adalah 4 poin keuntungan jika kita menggunakan jaringan komputer. Kemudian jenis jaringan itu sendiri dibagi 2 bagian. Yang pertama berdasarkan luas wilayah dan juga berdasarkan konfigurasinya. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis jaringan berdasarkan luas wilayah terlebih dahulu ya. Oke, kita bahas jenis jaringan berdasarkan luas wilayah. Oke, kalau teman-teman lihat di dalam modul teman-teman itu sebetulnya jenis jaringan berdasarkan luas wilayah ini hanya ada 3 ya. Ada 3 macam. Di sini saya tambahkan 1 karena ini masih berhubungan dengan jenis jaringan berdasarkan luas wilayah ya. Nah, jenis jaringan yang pertama yang saya tambahkan yang ada di luar modul ini adalah Personal Area Network atau PAN. Jaringan PAN bisa dikatakan adalah jaringan skala kecil yang menghubungkan secara langsung satu perangkat ke perangkat lain. Skala PAN ini adalah skala yang sangat kecil ya, lebih kecil dari LAN. LAN itu apa? Nanti kita bahas. Kemudian PAN ini hanya beberapa sentimeter hingga beberapa meter aja untuk luas wilayahnya ya, atau jangkauannya. Kemudian contoh dari pengaplikasian PAN ini dalam dunia nyata adalah sambungan USB antara device smartphone dengan komputer. Kemudian speaker, Bluetooth, printer dengan komputer. Kemudian ada juga keyboard dan komputer. Kemudian perangkat lainnya yang terhubung dalam skala kecil. Untuk koneksi pada jaringan PAN bisa menggunakan sistem kabel yang biasanya menggunakan kabel seperti kabel USB, Thunderbolt, dan lain-lain. Jadi seperti ini ya untuk penggambarannya. Jadi ada PC atau ada laptop, kemudian koneksinya bisa menggunakan Bluetooth atau menggunakan kabel seperti ke printer dan lain-lain. Ini adalah jaringan komputer berdasarkan luas wilayah yang paling terkecil ya, ini PAN. Kemudian ada Local Area Network atau LAN. LAN adalah bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas. Biasanya untuk jaringan ini dipakai dalam rumahan, kantor, laboratorium komputer, di mana di masing-masing komputer tersebut dapat berinteraksi, bertukar data,
dan menggunakan peralatan atau hardware bersama seperti printer. Media yang digunakan untuk LAN berupa kabel UTP atau BNC maupun tanpa kabel atau wireless. Contoh yang umum dari pengaplikasian jaringan LAN ini adalah jaringan Wi-Fi yang ada di rumah, kampus, kantor, atau jaringan lainnya yang masih satu area atau satu tempat atau satu gedung ya teman-teman ya. Jadi kalau digambarkan kurang lebih nanti seperti ini. Jadi ada beberapa komputer yang saling berinteraksi atau printer yang bisa terhubung dengan satu komputer dengan komputer yang lain. Di sini untuk penghubungnya ada hub ya. Contoh sederhananya jika kita menggunakan LAN dari satu PC atau satu laptop ya dengan PC atau laptop yang lain, biasanya kabel LAN ini menggunakan RJ45 ya untuk komputer. Nah, itu juga salah satu pemanfaatan local area network ya teman-teman ya. Walaupun hanya dua komputer. Atau yang paling luas ini hanya satu tempat, satu area atau satu gedung ya untuk jaringan local area network atau LAN. Kemudian kita beralih ke Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan MAN merupakan jaringan skala yang lebih besar dibandingkan dengan LAN. MAN ini merupakan jaringan antar kantor, perusahaan yang jaraknya berdekatan dengan luas area jaringan yang kira-kira 10-50 km. MAN terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Media yang digunakan idealnya adalah kabel serat optik atau wireless, atau menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada. Kebanyakan dari pengaplikasian MAN ini sekarang menggunakan teknologi kabel serat optik untuk membentuk koneksi antara satu jaringan LAN ke jaringan LAN yang lain. Jika digambarkan seperti ini, kalau tadi kan satu gedung ya, ini sebutnya LAN. Nah, jika misalkan teman-teman punya beberapa cabang perusahaan gitu ya, atau kantor yang dimana jaraknya tidak terlalu jauh, berkisar antara 10-50 km, dan teman-teman ingin kantor teman-teman semua yang empat-empatnya saling terhubung. Nah, ini bisa menggunakan salah satu pendekatan Metropolitan Area Network atau MAN ya. Jadi dengan MAN ini, kantor pertama sampai kantor keempat ini bisa saling terhubung. Dan di dalamnya tetap menggunakan LAN ya di satu gedung tersebut. Kemudian ada juga Wide Area Network atau WAN. WAN ini adalah bentuk jaringan komputer dengan skala yang sangat luas, berupa jaringan komputer antar kota, pulau, negara, bahkan benua. WAN ini merupakan kumpulan WAN dan LAN yang saling terintegrasi. Dengan WAN, pertukaran data dan komunikasi antar pengguna lebih cepat, tepat, dan murah. Implementasi WAN ini menggunakan teknologi yang canggih seperti satelit dan gelombang elektromagnetik transfer data dengan kecepatan yang tinggi seperti ISDN, DSL, dan teknologi stasiun bumi mikro atau VSAT ya. Kemudian kumpulan WAN ini membentuk internet networking atau yang biasa kita kenal dengan istilah internet. Jadi kurang lebih Wide Area Network ini bisa juga disebut dengan internet. Kalau tadi kita sudah bahas tentang jenis jaringan berdasarkan luas wilayah, sekarang kita beralih ke jenis jaringan berdasarkan konfigurasi. Yang pertama ini ada peer-to-peer. Konfigurasi ini digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, di mana masing-masing komputer memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat atau server. Pertukaran data dapat dilakukan dengan sistem file sharing. Tiap komputer dapat menggunakan perangkat printer bersama dengan sistem printer sharing. Kemudian di sini untuk peer-to-peer ada kelebihannya. Yang pertama, implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus atau ini yang ada di server ya. Jadi kita tidak memerlukan software administrasi, jadi langsung aja. Kemudian tidak memerlukan administrator jaringan, jadi nggak perlu admin ya, semuanya bertindak sebagai klien. Kemudian ada juga nih kekurangannya dari peer-to-peer ini. Yang pertama, tidak cocok digunakan untuk jaringan yang dalam skala besar ya, karena administrasi menjadi tidak terkontrol. Selanjutnya, tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Karena nggak ada admin, jadi setiap user ini dilatih untuk menjadi admin ya. Ini adalah kekurangannya. Kemudian tingkat keamanannya sudah pasti rendah karena tidak terpusat ya. Dan yang terakhir ini adalah semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer.
Nah, ini adalah jaringan peer-to-peer. Kemudian ada juga jaringan klien dan server atau client server. Sesuai namanya, server atau penyedia layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Layanan itu bisa berupa data, akses, atau bahkan multi-service seperti file server, mail server, atau web server. Sementara, klien atau workstation adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Di sini gambarnya ada 4 klien atau 4 komputer klien, di mana 4 komputer klien ini terhubung dengan salah satu perangkat yang bernama switch. Kemudian switch ini akan diambil oleh server, dan server di sini terhubung dengan modem. Contoh sederhananya adalah warnet ya teman-teman ya. Di dalam warnet itu kan ada komputer klien, ada komputer server. Jadi server ini terhubung dengan internet, kemudian dibagikan internetnya menggunakan switch ini, kemudian dialirkan sehingga menghasilkan internet untuk klien. Jadi seperti itu ya contoh gambaran sederhananya untuk client server. Kemudian apa sih kelebihannya untuk client server ini? Yang pertama, karena hanya ada satu administrator atau admin yang mengatur sistem dalam jaringan, maka sudah pasti keamanan atau administrasi dalam jaringan client server ini sudah lebih baik dibandingkan peer-to-peer ya, karena terpusat di satu server. Kemudian server ini tidak terbebani sebagai workstation sehingga memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Kemudian semua data dapat di-backup karena kontrol terpusat dilakukan oleh server. Jadi ini lebih mudah di-backup ya. Kemudian apa sih kekurangannya? Yang pertama, biaya operasionalnya mahal. Kemudian komputer yang akan dijadikan server haruslah komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Karena kalau tidak, nanti akan berdampak kepada kliennya. Contoh kalau misalkan semua klien ini mengambil atau melakukan transfer data kepada server. Kalau speknya minim, maka server akan menjadi lambat. Makanya, sebisa mungkin server ini mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komputer kliennya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, karena yang mengatur hubungan antara server dan workstation adalah server, maka apabila server mengalami gangguan, seluruh jaringan akan terganggu. Ini adalah kekurangan dari client server. Kalau tadi jenis jaringan sudah kita bahas, sekarang kita beralih ke media transmisi kabel dan nirkabel. Di sini kita bahas dulu apa itu pengertian media transmisi. Menurut Arifin dalam bukunya, jaringan komputer memerlukan media transmisi untuk menghubungkan satu komputer atau terminal dengan komputer atau terminal lain. Melalui media transmisi, data dan informasi akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Kemudian media transmisi ini dibagi dalam 2 macam. Yang pertama ini menggunakan kabel, yang kedua adalah tanpa kabel atau yang biasa kita sebut dengan wireless. Yang pertama kita akan bahas media transmisi kabel dulu. Wire network atau transmisi kabel adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Jadi data ini mengalir pada kabel ya. Kemudian kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya menggunakan bahan tembaga. Adapun jenis kabel lain yang menggunakan bahan sejenis fiber optik atau serat optik, biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada LAN atau local area network tadi ya. Kemudian kabel yang digunakan pada jaringan komputer ada berbagai macam jenis, mulai dari penghantarnya pendek hingga jauh, dari penghantar yang lambat hingga cepat. Kemudian jenis kabel yang umum digunakan ini biasanya ada kabel koaksial, kabel twisted pair, dan yang terakhir adalah fiber optik. Ini nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang kabel koaksial. Kabel ini sering digunakan untuk antena televisi atau transmisi telepon jarak jauh nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang punya TV pasti pakai kabel koaksial. Kemudian konektornya adalah BNC atau British Naval Connector. Kemudian dari kabel ini terbagi menjadi 2, yaitu coaxial baseband atau kabel yang mempunyai 5 ohm. Kabel coaxial baseband ini digunakan untuk transmisi digital. Kemudian ada juga coaxial broadband atau kabel yang punya 75 ohm. Coaxial broadband ini digunakan untuk transmisi analog. Oke, kemudian kabel koaksial ini dibagi ke dalam 2 jenis kabelnya ya. Yang pertama adalah tin atau T-net. Kabel jenis ini lebih fleksibel, lebih gampang digunakan dan lebih murah daripada kabel TIC. Sedangkan kabel tin atau T-net
Ini lebih tebal, susah dibengkokkan atau jangkauannya lebih jauh daripada tin, dan harganya lebih mahal dari tin. Ini untuk kabel koaksial. Kemudian ada juga kabel twisted pair. Nah, kabel ini sering digunakan pada kabel telepon. Kemudian pada komputer konektornya adalah RJ45 yang sudah tadi saya bahas ya. Kabel ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada STP ya untuk kabel twisted pair. STP atau shielded twister pair adalah kabel yang di dalamnya ada satu lapisan pelindung kabel internal yang fungsinya untuk melindungi data dari gangguan pada saat ditransmisikan. Nah, ada juga yang unshielded twisted pair atau UTP. Nah, kalau UTP ini dia tidak memiliki lapisan pelindung. Kemudian ada kabel fiber optik. Ukuran kabel ini kecil dan terbuat dari serat optik. Kabel ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ini multimode. Penjalaran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya pada kabel jenis ini dapat melalui beberapa lintasan cahaya karena diameter intinya atau core-nya cukup besar, yakni 50 mm. Kemudian ada juga yang single mode. Diameter ini hanya 3-10 mm sehingga penjalaran cahaya dapat melalui dalam satu lintasan. Yang terakhir kita bahas tentang media transmisi wireless. Pasti teman-teman sudah familiar ya dengan kata wireless. Wireless adalah teknologi tanpa kabel. Dalam hal ini adalah melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Saat ini, teknologi wireless berkembang dengan pesat. Secara kasat mata dapat dilihat dengan sebanyak-banyaknya pemakai telepon seluler atau smartphone. Selain itu, berkembang pula teknologi wireless yang digunakan untuk akses internet. Kemudian wireless LAN menggunakan gelombang elektromagnetik, radio atau inframerah untuk melakukan komunikasi data, menyalurkan data dari satu poin ke poin yang lain tanpa melalui fasilitas fisik. Jadi nggak kelihatan fisiknya ya. Koneksi ini menggunakan frekuensi tertentu untuk menyalurkan data. Kebanyakan wireless LAN menggunakan frekuensi 2,4 GHz ya. Kemudian apa sih kelebihan dari media transmisi wireless ini? Yang pertama, pemeliharaannya murah. Yang kedua, infrastruktur berdimensi kecil. Pembangunan cepat, mudah dan murah untuk direlokasi dan mendukung portabilitas. Koneksi internet akses 24 jam karena ini bisa standby sampai 24 jam. Kemudian akses internet yang cepat, bebas tanpa pulsa telepon, ramah lingkungan. Yang terakhir adalah memungkinkan menjangkau tempat yang sulit secara geografis. Kemudian ada juga nih kekurangannya dari wireless ini. Yang pertama, biaya perawatannya mahal ya. Kemudian delay yang sangat besar, apalagi kalau misalkan jaraknya jauh ya. Kemudian kesulitan karena masalah propagasi radio, keamanan data. Kemudian kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum. Yang terakhir adalah rentan terhadap noise. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk media transmisi wireless. Oke teman-teman, mungkin itu dulu materi kita di pertemuan 5 yang membahas tentang jaringan komputer atau Jarkom. Di materi pertemuan 5 ini kita sudah membahas banyak materi ya tentang jenis jaringan berdasarkan luas wilayah, berdasarkan konfigurasi juga. Kemudian juga kita sudah bahas tentang media transmisi kabel dan tanpa kabel. Untuk pertemuan berikutnya di pertemuan 6 kita akan membahas tentang pengenalan internet ya. Oke, jadi itu dulu untuk pertemuan kita di pertemuan 5. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, untuk pertanyaan, kritik, saran, ataupun pendapat lain, silakan teman-teman boleh komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.